ketemu langsung, Bang? Nggak bisa, Bang. Hadis ayatnya jelas semua itu. Apa ayatnya, Bang? Ayatnya tadi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, dan hadisnya tadi ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ditanya sama Aisyah, apakah engkau melihat Allah pada saat Isra Mi'raj? Enggak, aku dibatasi oleh satu hijab. Terus yang kedua, perdebatan dua ulama di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu memang ada sebuah hadis, ya Rasulullah, apakah nanti kita bisa melihat Tuhan di akhirat nanti? Oh bisa, seperti engkau melihat bulan purnama saat ini gitu kan. Namun demikian ulama itu terpecah menjadi dua, dan jumhur ulama itu lebih cenderung dengan hadis Isra Mi'raj dengan ayat Tuhan Al-An'am bahwa tetap Allah itu nggak bisa dilihat, sedangkan yang lain bisa berdasarkan hadis itu dia percaya. Artinya nanti dibuatkan mata, katanya gitu, dibuatkan penglihatan, bukan mata ya, maksudnya dibuatkan penglihatan yang dia itu bisa melihat Allah sebagaimana alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah itu maksudnya, bukankah aku ini Tuhanmu? Lu menjawab. Itu dua pendapat, dan saya cenderung pada pendapat jumhur ulama itu. Yang nggak akan pernah bisa ketemu ya. Betul. Kalau dalam ayat Al-Quran kan ada bako ilah, perjumpaan gitu. Ya, makanya itu sebagian ulama mengatakan bisa nanti diberikan penglihatan sebagaimana kita pernah berada di alam ruh gitu. Tapi yang lain tetap tidak bisa, dan saya lebih jumhur itu. Assalamualaikum, Ustaz Ade izin menambahkan boleh? Monggo, sangat suka saya. Siap, terima kasih Ustaz Ade. Jadi host minta tolong dibesarkan host. Ya, jadi begini teman-teman, Koh Sansan, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ade Wibowo itu sangat jelas, terlaks, serta tersusun di dalam berbagai metodologi keilmuan beliau. Saya sepakat. Kenapa demikian? Saya sepakat karena tiada satu ayat pun di dalam Al-Quran dari 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah, 70.777 kalimat, 1 juta huruf lebih di dalam Al-Quran, fi tafsir Sawi, di dalam kitab tafsir Sawi, tidak ada perintah mewujudkan Allah. Kalau Anda buktikan kepada saya, misal ada ayat wujudullah, buktikan kepada saya kalau ada ayat wujudullah atau wujuduhu, minimal ala wujudihi atau fi wujudihi, atau ya ayyuhalladzina amanu wujuduhullah. Kalau Anda buktikan kepada saya ayatnya. Saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ade ini. Al-Ustaz Ade ini bukan orang fatamorgana dan juga bukan orang cocokologi. Gitu, jelas terlak ini. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Makanya Masya Allah, jos, gas, Ustaz Hamdan. Ya, lanjut. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Koh Sansan. Terima kasih semuanya. Monggo yang lain. Yang jelas Ustaz Ade ini bukan cocokologi, bukan fatamorgana, ada referensinya. Beliau latar belakangnya luar biasa, salah satu pengajar di Al-Azhar. Boleh bertanya? Jakarta. Geget Japar, silakan. Oke. Sama Ustaz Hamdan, sama Sansan, apa Ustaz Ade Wibowo? Ke semuanya lah, siapa yang nanti yang berperan nanya. Saya mau nanya Ustaz Hamdan, silakan jawab Ustaz. Sama Ustaz Ade dulu yang masih semangat, dia masih kayaknya masih belum jauh itunya. Kasih napas dulu, kasih sepatang dulu lah. Dari tadi dia nggak napas. Ustaz Hamdan yang masih full tenaganya. Oke. Siap. Nanti gantian jawab. Lebih ganteng lagi, lebih bercahaya lagi daripada Sansan. Silakan. Kalau ada saatnya nanti sudah tidak ada perdebatan lagi,
sudah tidak ada narasi lagi, sudah tidak memakai ilmu hafalan lagi. Sudah tidak semua tidak terpakai semua apa yang dirasakan pada saat itu. Terima kasih. Bisa diulangi Bang Geget? Tatkala nanti sudah tidak dibutuhkan lagi semua ilmu-ilmunya yang selama ini, tidak ada obrolan lagi, tidak ada narasi lagi, sudah tidak ada perdebatan lagi, ilmu semua tidak penting, tidak dipakai lagi. Apa yang dirasakan pada saat itu nanti? Terima kasih. Oh itu bertolak belakang dengan ayat Quran. Qul hal yastawil ladzina amanu qul hal yastawil ladzina wa ya'lamuna wal ladzina utul ilma darajat. Jadi bertolak belakang dengan ayat itu, apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaan seperti itu bertolak belakang juga dengan ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan derajat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan juga bertolak belakang dengan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jikalau engkau tidak mengetahui. Jadi dari ayat ini itu tetap ada tok. Ada yang tidak memiliki pengetahuan, ada yang memiliki pengetahuan. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Ini kayak ada yang kaya ya, keseimbangan ya. Iya betul. Gitu. Ini kayak disamping saya Ustaz Ade. Beliau ini bukan orang ecek-ecek beliau. Saya yakin. Kenapa? Karena dari narasinya udah bukan Fata Morgana dan cocok logi. Jadi maksudnya nyinggung ada gitu. The Headhunter ini cocok gitu sama abu-abu. Silakan Pak Ada. Kasih saya referensi lainnya. Kalau itu ada nggak bisa bertanya, jelas malah nyatet. Jadi gini, kalau kita berangkat dari apa yang diomongin oleh Ali bin Abi Thalib ya. Fi fana di ketiadaanku maka tiadalah aku. Dan yang membuat kita ini ada adalah kan kesadaran kita yang bersifat baik bersifat aklia yang mengerti baik buruk untung rugi atau yang bersifat maknawi. Nah, ketika seorang fana itu memang karena egonya tidur, produktivitas berpikir itu tidur, maka sebenarnya tidak ada lagi pengetahuan itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Nah, kalau kita menggunakan terminologi yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau yakin, kita kan masih menggunakan ilmu informasi. Ainul yakin, kita menggunakan informasi itu untuk kita rasakan. Artinya masih ada pengetahuan. Tapi kalau udah hakul yakin, pengetahuan dia itu udah terdorong ibarat tangga. Dia udah di atas tangga. Tangga itu di bawah, udah nggak terlihat gitu. Maka dia hanya melihat seolah-olah melihat Tuhan tadi. Dan ketika orang sampai di kesadaran laisa kami sendiri memang udah nggak ada apapun. Karena memang Tuhan itu tan kena yang ngopo, nggak bisa diucapkan, nggak bisa dibayangkan. Tapi untuk sampai ke sana orang butuh ilmu. Makanya Ibn Arabi membagi fase dalam kitab Futuhat Al-Makkiyat. Awalnya kita nggak tahu nih yang disebut dengan la ta'yun. Lalu kita belajar tahu. Nah, belajar tahu ini ada tahapan yang disebut dengan yakin dan ainul yakin. Tapi kalau udah aku yakin, dia itu sebenarnya la ta'yun yang sudah lengkap, yang sudah sempurna, ilmu-ilmunya udah ada. Cuma ketika dia berhadapan dengan Allah atau memahami, bertemu dengan seolah-olah melihat Allah seperti hadis Al-Ihsan tadi, anta budarulaka anaka tarahu, maka di situ ilmu itu nggak terlihat, Allah masuk alam bawah sadar. Gitu loh. Yang terlihat cuma satu titik, satu makna bahwa hanya ada dia. Tapi ketika kita saking fokusnya dengan adanya dia dan melimpahnya hormon melatonin, maka akal kita itu saker. Maka kata Imam Syafi'i, lucunya fikihnya Imam Syafi'i,
orang yang lagi ekstase kepada Tuhan karena akalnya itu sedang tidak berfungsi, dia nggak wajib sholat walaupun saat itu sudah berkumandang azan sholat, karena akalnya saat itu lagi mabuk. Karena efek dia banyak berpikir atau banyak musyahadah sama Allah. Nah itu seperti itu, Pak. Subhanallah, semakin meyakinkan dan menguatkan saya bahwa saya pernah masuk dalam pikiran saya bahwa nanti ada masanya sudah nggak terpakai lagi semua ilmu-ilmu apa itu, yang ada hanya mengindahkan, membikin seni yang maha kuasa di dalam diri, sibuk dibikin seni gitu. Terima kasih Bang Ade. Jadi gini. Betul Bang. Misalnya kita melihat Allah nih, kita memfokus sifat Allah Ar-Rahman. Kita besar-besarkan Allah masih lihat saya dikasih Allah. Akhirnya orang ini mabuk dengan sifat Ar-Rahmannya Allah. Dan yang lain matematika, sosiologi itu masuk ke alam bawah sadar, nggak muncul di alam sadarnya dia, karena dia cuma sadar tentang Ar-Rahmannya Allah. Itu menghijab yang lain. Penglihatan batin tentang Ar-Rahman yang menguat itu menghijab ilmu-ilmu yang lain, termasuk paham tentang dirinya nggak ada. Itu artinya nggak ada, berarti masuk alam bawah sadar. Gitu. Lanjut host, nyimak lagi. Jadi keseimbangan apa? Jadi kalau masalah iman, Pak, ada hadis gini, Pak, hadis ya. Ini hadis lagi bisa dicek. Seingat saya ini At-Tirmizi atau Hakim yang meriwayatkan. Al-imanu ma'rifatum biqalbi. Di situ enggak menggunakan kalimat al-ilmu alamatun fi qalbi. Tapi ma'rifat itu lebih tinggi daripada alamu. Ilman. Jadi apa yang disebut dengan ma'rifat? Ma'rifat adalah ilmu yang bersifat teoritis tapi yang sudah dirasakan sama dia, atau bisa juga hikmah. Dia belum dapat teorinya, tapi pengalaman hidup dia itu membuat dia memahami. Nah, yang dimaksud arafa itu mengenal di sini bukan ilmu yang sifat teoritis, tetapi ilmu yang dihayati. Misalnya Bapak diajarin nih, ya Allah ya Rahman, itu kan tulisan. Itu adalah tulisan untuk mengenal Allah Ar-Rahman, tapi kemudian Bapak hayati bagaimana Ar-Rahman itu ada di dalam diri saya atau di alam semesta ini. Nah, ketika Bapak sampai tahapan menghayati, itu namanya arif. Nah, buahnya arif itu adalah hikmah, bisa juga ilham. Nah, apa itu hikmah? Bapak jadi menyadari bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim meliputi segala semesta alam itu di tataran kesadaran Bapak lagi, bukan di kesadaran tataran yang tertulis tadi. Nah, nanti akan ada ilham selanjutnya atau laduni ya. Kalau bahasa Umar bin Khattab tuh, kalau kita mengamalkan ilmu yang sedikit, maka kita akan diberikan laduni, ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Sehingga sampailah kita pada hikmah muta'alian. Jadi hikmah kalian tuh cita-cita yang tinggi atau hikmah yang tinggi yang disebut hakikat atau ma'rifat. Lalu hadis tadi wa qaulu bil lisan wa fi'lu bil arkan. Jadi ilmu itu pengetahuan ma'rifat tentang Allah, ya kan, tentang dirinya, lalu diucapkan dengan lisan, lalu dengan perbuatan. Makanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu kan fi'il mudhari'. Dari asal katanya syahadah, menyaksikan. Asyhadu, aku akan atau sedang menyaksikan, tapi yang disaksikan ini bukan zat, tetapi adalah menyaksikan pancaran sifat-sifat Allah yang meliputi diri kita dan alam semesta. Nah, setelah kita mabuk dalam salah satu sifatnya Allah, itu pun kita hilang, Pak. Nggak ada lagi semua apa-apa gitu. Jadi seperti Ali bin Abi Thalib bilang, fi fana'i wajadtu anta, di ketiadaanku justru aku menemukan engkau. Artinya Allah itu memang melampaui persepsi, melampaui rasa, melampaui kata-kata. Itu yang disebut laisa kamitslihi syai'un. Betul apa yang disampaikan oleh Alus Ade, saya sepakat karena ada sumbernya, referensinya jelas, bukan fata morgana, bukan juga blog. Bertanya lagi. Kedua, bentar Bang Geget. Nanti ada jawaban nanti ada. Jadi begini,
iman ya, saya menambahkan al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal a'malu bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan direfleksikan oleh seluruh anggota. Jadi iman itu bukan secara literal itu hanya percaya, tapi ada kulturasinya di dalam imanan itu. Ya. Jadi diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dilaksanakan oleh seluruh refleksi. Kalau kata Allah aqimus shalah. Kalau waktu zakat yang sudah ditulis waktu zakat. Kalau Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya siap puasa. Apa susah? Begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seluruh hambanya. Tidak. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama itu. Jadi seperti itu. Betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Ade. Ya silakan Bang Tang. Bang Gegi. Mumpung ada tempat bertanya yang tepat, karena waktu belasan tahun udah belajar fikih dan tauhid, memang otaknya otak petarung. Biasanya kalau orang narasi hanya poinnya saja, minta dijelasin nggak mau dijelasin. Contoh duduk di kelas. Nah, kalau ditanya, dikejar, nggak mau menjabarin. Saya bertanya sama Ustadz Ade, duduk di kelas itu seperti apa? Kisi-kisi dan ciri-cirinya. Terima kasih. Gimana Pak? Duduk di kelas maksudnya? Kelas yang muklis. Duduk di sempurna. Ulang. Oh, itu insan kamil. Ya itu proses Pak. Jadi intinya tadi saya jelaskan sama Bapak, duduk yang disebut makom apa namanya sempurna itu kalau orang udah sampai bako ilah. Jadi bako ilah itu karena dia udah istiqomah dengan runtutan dan tahapan ilmu itu, sehingga dia bako ilah. Jadi tahapan syariat, hakikat, korek-korek marifat itu dia udah memahami intinya apa. Maka kan dia ada di atas nih Pak. Ya kan? Nah ini tanda petik bukan berarti dia nggak pernah salah dosa ya Pak ya. Artinya dia sudah memahami secara utuh gitu. Walaupun dia bersalah dia cepat balik gitu. Makanya kalau Nabi itu maksum, maka kita masuk ke level mahfud, dijaga. Artinya dijaga tuh ketika kita salah cepat diingatkan gitu. Jadi cepat diingatkan oleh Allah dalam bentuk ilhami atau teguran diri atau teguran yang ada di luar dirinya dia. Mahfuz. Kalau orang yang belum sampai di situ kan agak lamban merespon tentang penjagaan Allah baik yang muncul dalam dirinya ataupun dari orang lain. Jadi seperti sama orang-orang lama itu mah enggak ini ya. Lama. Iya, biasanya kalau orang mahfuz itu nggak lama Pak. Nggak lama. Misalnya sehari paling banter 3 hari dia hilang. Makanya hadis Nabi kan marah itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Nah itu. Tapi ada orang yang makomnya sama Allah disengaja di situ. Setelah dia sampai makom itu dia akan terbuka hijab. Ilmu hikmah yang begitu besar. Dia bisa terlepas dari apa namanya? Dari perasaan dendam itu. Jadi Allah kemudian dengan rasa dendam itu ingin menyadarkan hambanya bahwa engkau berkuasa juga melepas rasa amarahmu. Yang berkuasa itu juga aku. Artinya karena dendam itu makhlukku, kamu harus minta sama aku gitu. Biar aku yang melepaskan dendam itu. Kok nggak lepas ya Allah? Berarti ada hikmah. Kan kalau di dalam kitab Al-Hikam itu ada hadis yang dikutip sama beliau. Kullu syai'in hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Kayak saya nih, 2 tahun bercerai dengan istri. Saya sulit banget melepas, tapi saya dikasih tahu sama Allah. Deh, kamu itu kan jangan menyalahkan istrimu. Ketika kamu memilih istrimu, kamu juga salah. Karena apa? Kamu kan udah memilih dia kan pilihan. Jangan cuma istrimu aja disalahin.
gitu kan, kamu juga salah. Ketika saya menyadari saya salah, saya istighfar, dan kemudian saya dikasih pengetahuan lagi sama Allah, kamu dan istrimu dan perasaan salahmu itu lemah, yang kuat hanya aku. Nah, disitulah kemudian fokus kembali kepada Allah, dikuatkan oleh Allah. Jadi banyak juga bang pendidikan dari Allah untuk kita gitu. Ini mohon izin saya juga udah ajan di sini, saya mau jamaah teman-teman ini. Oke, lanjut. Makasih. Obatnya itu masalah istri tadi, obatnya lagu Kehilangan Rhoma Irama, obatnya. Sering aja muter itu. Siap. Saya udah ketemu rumusannya bang. Tadi rumusannya itu yang semua makhluk lemah, dendamku lemah, sabarku lemah. Yang kuat hanya Allah. Saat itu artinya saya berfokus kepada Allah kan. Nah, itulah kemudian hilang semua. Enggak, biar tambah nangis. Biar Kalau tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ya, Rama. Maaf ya. Semuanya. Kalau saya orang ini ada referensinya, lalu Betul. Yang mencaca ya betul. Lebih mengutamakan tulisan kalau apa tidak misalkan ya itu kalau menurut saya. Beda kalau dengan apa ini agama ini beda Bang Alam. Tetap itu namanya